Shalom, selamat sore bagi seluruh kaum perempuan yang ada di HKBP Keramat Jati dan selamat datang di ibadah PHD Perempuan HKBP Keramat Jati. Juga bagi saudara-saudara kami, kaum perempuan yang berada dimanapun yang mengikuti PHD Perempuan HKBP Keramat Jati saat ini, kami juga mohon maaf atas keterlambatan ibadah PHD hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marende mahita sian buku ede nomor 640 ayat sada dohot 2.
Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Bapa di tempat yang maha tinggi. Kuduslah namamu Bapa, dan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Sungguh kami bersyukur, kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Dan kami percaya bahwa ini semua bukan suatu kebetulan, tapi penyertaan Tuhan bagi kami untuk kami boleh beribadah di tempat ini. Dan marilah Engkau Roh Kudus hadir tengah-tengah kami saat ini, memberkati ibadah kami, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam ibadah kami ini. Kami sudah mempersiapkan hati kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Datanglah Tuhan hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Epistel bagi kita sore ini tertulis di Heber Biddu 10 tolu ayat sada ro di tolu. Rapmahita majaha. Manotong maholong ni rohani dongan. Ingot hamu ma akan natarhurung, songon narap tarhurung. Songoni akan natumaun na porsuk, ay dohot dohamu di bagasan daging. Ido sahatna, martua mahala natumangihon hatani debata, jalan naupepsa. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 450 ayat sada. Tapasada marohata martangi yang mahita. Mauliate dohot puji-pujian hupasahat rohanami Tuhan. Ala asi dohot holong ni roham. Nasay tongtong madongani hami, mangiring-iring hami. Mula siandungo hami nasogot saat tubotariot Tuhan. Di pataruho dohami sian bagas nami ro tu bagasan joromon. Naing marpehade Tuhan, sudei ala asin doot holong ni roham do, na mabukai rohanami, asaboy hami marsaur dohot ho Tuhan. Nang songoni di akadongan nami, nasoboya palarap dohot hami, na marpehade sian bagas Tuhan, ho do tongtong na madongani nasida Tuhan, asa ho na mabukai roha dohot pikiran na Tuhan, dinalayang manangihon barita na uli, na yang dipasahat ni inang pendeta nami anot Tuhan. Tuhan, Om mahami akaparopuan, nagaledo hami Tuhan. Jadi Tuho mau pasahat hami diri nami Tuhan. Tunggodang do pergumulan nami, di akka keluarga nami, diganup hami marsada-sada. Nasoboy apalah dipapatar hok kami, sada-sada akka natinaunan nami, akka pergumulan nami ganup marsada Tuhan. Tuhan, takas do di botoho, mananga hape na masa di pernguluan nami Tuhan, hodo boto isude Tuhan. Akka pergumulan nami, dianakon, ekonomi, perkarejoan, keturunan, Tuho mau pasahat hami Tuhan.
Na hodo para dehoni ditikinan sumat Tuhan. Hodo tong haporusan nami jala marpos ni roha dohami tu na pasautom mudo sude akka pengiduan nami Tuhan. Tuhan, tunggu dang dohami na hurang hipas pamatang nami na di rumah sakit manang dibagas. Marsada ni roha hami Tuhan mangido doh gomos tua. Buanon nami maaka amanami ina nami na marsahit dibagas manang na di rumah sakit. Ima Nyonya Gultom boru Tambunan, Nyonya Situmeang Sintua boru Sormin, Nyonya Sintua Simamora boru Aritonang, Pesti boru Sianturi, Nyonya Sinaga boru Lumbanggaol, Nyonya Hutagalung boru Simanukalik, Nyonya Simajuntak boru Hutauruk, Simon Tambunan, Sintua B Sidauruk, Peter Manik, Nyonya Tambunan boru Simajuntak, Nyonya Este Siahaan boru Manalu, Sandi Siahaan, Tambunan. Tuhan, on maaka dongan nami, amanami, inanami, yanakon nami, na hurang hipas pamatang na dibagas manang di rumah sakit. Pamalum ma Tuhan akasahi na sida Tuhan. Tangihon mapangiduan na sida Tuhan. Bolok ko masudi akasahit panahit na di pamatang na sude Tuhan. Asa marlas ni roha hala sida. Jala boy musa ditiki-tiki nang roha marlas ni roha dohot hami. Naeng manangihon akabarita na uli di PHD nami manang di perminggon nami di nalahir do Tuhan. Tuhan secara khusus dohami tong mabuan amang Tambunan Tuhan. Naung opatari tidak sadarkan diri di rumah sakit Tuhan. Gomos hami mangido Tuhan. Homa mangalean. Aha na terbaik Tuhan manami Tuhan. Namar pangidoan na sida asaboy nang pajupang do yanak konna. Tuhan, manangaha pe Tuhan na dipangido na sida. Asa homa na pasaot to ni. Asa tong boy na sida marpungu do keluarga na. Jalaboy pajupang do yanak konna Tuhan. Tuhan godang do hami na dison mungkin. Aka parupuan na dibagas manang naroda pada saaton. Naso diboto hami manang akasahit aha na adong dibagas pamatang nami. Termasuk mausad diri Tuhan. Tong do pasato ku diriku Tuhan. Na tong do piau bergumul dia kasahit na adong nahutaw Tuhan. Posro aku Tuhan. Sude aka pengobatan na hudalani. Oh mahima masu-masu aka obat na hupangan. Do aka sude proses pengobatan na hutiop Tuhan na kudalaton. Asa gak bisa dah malumon diawi Tuhan. Asa unang menghambat di pelayanan aku Tuhan. Tuhan posro aku. Nabasa utomu jala martinangi doho. Diaka pangiduan nami Tuhan. Posro nami Tuhan. Sude aka pangiduan nami. Nalaholo mudo. Jala togutong haporsiaon nami di manaon akan nasahit na nangahape na adong di bagasan diri nami Tuhan. Songonido Tuhan nang diaka program ni huria nami. Tuhodo tong pasahaton nami Tuhan. Asa homa na mangaleon hasadan ni roha. Jala homa na pasauto suri aka rencana di program ni huria nami Tuhan. Termasuk ma Tuhan untuk tanggal 22 malam puji-pujian. Tanggal 24 pesta hut dan gotilon Tuhan. Leon magogo di sudea aka panitia Tuhan. Naung mangula doho sekuat tenaga Tuhan. Di bagasan holso, di bagasan lasni roha sude nunga diulahon na sida Tuhan. Alani aka godang, aka naso pendapat, naso sesuai. Alai pos rohanami Tuhan. Perbedaan adalah suatu keberhasilan jika dikerjakan dengan sukacita. Tuhan, termasuk ma di akatim IT, tuhodo tong pasahaton nami, leam madina sida kesehatan Tuhan jala gogo, tong maramoti na sida rohado pikiran na Tuhan, asa tong na sida di bagasan kesehatan, asa boy halaki mangula tong di huriaw Tuhan. Songoni do diaka inanami na pangula nagwaktiki di HKBP Keramat Jati Tuhan, inang pendeta uluan nami Tuhan, tong do pasahaton nami Tuhan. Asa homa tong na mga bisuk do gogo di ino nami. Asa boy memimpin huria HKBP Keramat Jati di bagasan las ni roha.
Jala margogo ina nami sude menghadapi akka na adong di huria nami yon. Nang songoni di inang pendeta Lilis, inang pendeta Erna, tong do pasahaton nami di Tuhan, asa homa tong nama pergogo ina sida mangula di HKBP Keramat Jati yon, nang dia ke keluargana, tong matuhan ramoti manang di dia pena sida Tuhan. Songoni do Tuhan tentang negara nami Tuhan, tong do pasahaton nami Tuho, asa homa tong na mga leon akka bisu dia ka pemimpin nami, asa boy hami tong beribadah doho denggan di masa pandemi COVID-19 ya Tuhan. Boy mahami tong merlas ni roha songon semula songon senajoloi unang keterbatasan be adong di hami, jala boy hami saling merangkul di akka na masa si songonari. Tuhan tunggudang nai pengiduan nami Tuhan. Alay di boto hode ganup si sada-sada Tuhan. Ho mana pasauton akkalo moni roha nami manang dia donat napas tuhami ganup marsada-sada Tuhan. Tuho pasahaton nami sude akka tangiang elek-elek nami o Tuhan. Alay jumolo masesa dosa pangalasyon nami Tuhan. Asa tamahami majalo akka haboron di pasu-pasum lau sita bon nami dope Tuhami. Martangya kami holan mangasahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 200 onom ayat tolu. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagi kamu sekalian yang dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Horas madihita saluhutna. Song-song ini di ruas nihuria nasian horong paropuan. Nama dohoti ibadah secara live streaming. Siadia pehita mad dohoti di bagasan tikion. Toktong ma di bagasan lasni roha. Dohot pangaramotion nasian Tuhan. Hurian nahina holongan di PHD seksi paropuan sadarion. Turpuk jamita manang renungan di hita. Tar surat mai di surat sada Korintus. Surat sada Korintus bidutolu mamuka sian ayat 10 sahatu ayat 15. Hujahaun madihita saluhutna di bagasan bahasa Indonesia, demikianlah firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu.
Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada tahun 2018 ada sebuah berita di media sosial yang mengatakan ada gedung tingkat 20 yang sangat bagus dan baru saja dibangun, tepatnya di Shanghai, Cina. Tetapi tidak lebih dari 1 bulan, bangunan yang 20 lantai itu dibangun dengan megah dan bagus, tiba-tiba roboh dan runtuh. Tetapi menariknya, bangunan yang 20 tingkat ini tidak rusak, tetapi hanya turun atau roboh, tetapi retak atau kondisinya terbelah dua tidak ditemukan demikian. Menurut beberapa orang dari berita itu, penyebab utama dari runtuhnya bangunan itu adalah pondasinya yang tidak kuat. Pondasi suatu bangunan, kita tahu bahwa pondasi ini sangat penting. Ini menjadi dasar. Kalau kita semua Aka Inang mungkin pernah membangun rumah kita, mau berapa lantai pun yang kita bangun, yang paling pertama sekali dipikirkan dalam konstruksi bangunan adalah pondasinya. Supaya apa? Supaya kuat. Membangun pondasi yang kuat itu penting sekali. Ini dalam metafora, gambaran bangunan rumah. Lalu dalam firman Tuhan hari ini kata pondasi kita dengarkan lagi. Tetapi menariknya ini adalah alegoris atau penggambaran yang dipakai oleh Paulus untuk menunjukkan bagaimanakah dasar bangunan gereja Tuhan atau jemaat yang harus dibangun atas dasar Kristus. Ojahan, batu ojahan atau pondasi jemaat, bukan aturan per aturan, bukan kategorial tertentu, bukan elemen-elemen tertentu, bukan pemangku jabatan tertentu menjadi pondasi, tetapi apa? Kristus. Kalau ini tidak jadi pondasi, maka hancurlah suatu bangunan gereja, bukan fisik, tetapi jemaatnya, imannya, haporseona. Mengapa Paulus merasa penting mengatakan ini kepada jemaat di Korintus? Jemaat yang dikasihi kaum Paropuan, Punguan Ina, Inahana, Paduan Suara Elviko, dan semua jemaat dari kategori Paropuan dimanapun kita berada. Jemaat di Korintus pada waktu itu mengalami suatu perselisihan. Dan ini mungkin sangat kita pahami. Di Korintus ini terbagi-bagi jemaatnya. Ada jemaat yang mengagung-agungkan Paulus, kelompok Paulus lah itu. Ada jemaat yang mengagung-agungkan kelompok Apolos, kelompok Apolos lah itu. Ada jemaat yang mengagung-agungkan Petrus, kelompok Petrus lah itu. Ada juga golongan daripada Kristus. Jadi 4 golongan ini terbagi-bagi dalam jemaat. Mereka menganggap golongan kami paling benar. Yang satu menganggap, oh tidak, kami yang paling benar. Akhirnya apa? Berselisihlah mereka. Tidak ada lagi kesehatian. Tidak ada lagi kesatuan. Semua mengagung-agungkan kehebatannya. Mengagung-agungkan pribadinya. Jemaat di Korintus punya karakter yang terkenal, mereka itu suka pamer. Pamer apa yang dimiliki. Pamer dengan kehebatannya. Pamer dengan kemampuannya. Itu sebabnya Paulus penting mengingatkan mereka. Ingat. Bukan kelompok-kelompok ini, bukan kehebatan-kehebatan kalian. Kembali lagi ke pondasi, yaitu Kristus Yesus. Dasar dari sebuah gereja adalah Kristus. Karena jemaat di Korintus pada waktu itu berfokus hanya kepada dirinya, pekerjaannya, kehebatannya, manusianya, fokus yang salah ini. Dan Paulus merasa penting untuk mengingatkan mereka. Jemaat yang dikasihi kategorial Paropuan yang mengikuti PHD Paropuan di gereja atau secara live streaming.
Apa yang dapat kita renungkan melalui surat dari Paulus ini? Yang pertama adalah mengingatkan setiap kita, baik di rumah tangga, baik di gereja, dasar yang utama adalah Kristus. Dimanapun kita berada, dasar yang utama adalah Kristus. Di rumah tangga dulu. Ketika dalam sebuah rumah tangga, suami, istri, dan anak-anak tidak menjadikan Kristus sebagai pondasi, disima murah-murah masa perbedaan. Ketika satu keluarga tidak menjadikan Kristus sebagai dasar, disitulah mudah muncul sakit hati kepada suami, sakit hati kepada istri, sakit hati bahkan kepada anaknya, anak sakit hati pada mama dan bapaknya. Kita sering kali mempersalahkan orang lain, mempersalahkan suami atau istri. Sekarang mari melalui firman ini, jangan-jangan kita yang sering melupakan pondasi yang utama itu dalam rumah tangga, yaitu Kristus. Sudahkah setiap hari nama Kristus kita gemakan di setiap rumah tangga kita? Atau kita punya bangunan rumah yang mewah, tapi nama Tuhan tidak pernah terdengar di sana? Sepi dengan doa. Jangan-jangan kita punya fasilitas yang bagus, tetapi hidup persekutuan kita dengan Tuhan tidak sebagus dan semewah barang-barang kita. Kita punya banyak barang antik di rumah, jangan sampai pecah. Tapi pernahkah kita membuat firman Tuhan seperti itu, seperti barang antik yang jangan sampai dilupakan, jangan sampai dihancurkan. Karena sering kita hanya memelihara fisik, bangunan, memikirkan rumahnya supaya semakin bagus. Tapi bagaimana firman Tuhan? Sudahkah digemakan setiap hari di rumah itu? Ganup manogot, didongoi yana konai, dang holan asa sikola, alai jumolo, martangiang. Jadi ada sebuah tulisan, sebuah joke sebenarnya candaan. Dikatakan, contoh kalau seorang mama dari kaum Batak membangunkan anaknya. Hei ucok, hatop dungo. Lean pinahani mangan, hatop, unang holam modok poda. Tapi yang kedua, contoh ketika pendeta membangunkan anaknya. Selamat pagi nak, ayo saat teduh dulu, berdoa dulu. Ini sebuah candaan, saya melihatnya juga tertawa. Tetapi mungkin ini realita yang sering terjadi. Ketika kita membangunkan suami kita, anak kita, prioritas utama kita adalah apa? Pekerjaannya. Sekolah, ayo bekerja. Dungoho, hatop, sudah terbit matahari. Kalau matahari sudah di atas nanti rezekinya dimakan ayam. Saya nggak pernah lihat sih Amang Inang, kapan itu rezeki dipatok sama ayam. Ini alegoris yang menarik tapi terus terlestari sampai sekarang. Sering kita lupa ketika kita bangunkan tidak kita ingatkan dia untuk berdoa. Ayo bangun, sudah jam berapa? Makan dulu. Nanti habis makan tidur lagi. Lupa yang utama itu. Jadi yang kesamping-sampingnya itu yang lebih mendominasi. Ini renungan bagi kita. Atau bahkan kita sendiri sebagai kaum Ina. Sering kita lemah dalam hal itu. Melupakan hal itu. Padahal sekali lagi ketika pondasi tidak kuat, sehebat apapun, semegah apapun yang sudah kita bangun atas anak-anak kita, atas diri kita, itu akan runtuh. Karena apa? Dikatakan di dalam ayat selanjutnya, di dalam nats hari ini. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan. Jadi tidak akan ada dasar yang lain, tidak sanggup itu. Bahan utama ketika seseorang mau hidup damai sejahtera di rumah atau di rumah tangga atau di gereja adalah Kristus yang menjadi pondasinya. Ini renungan yang pertama. Mari kita saling evaluasi. Aka Inang, diganup ngulutabe,
Tidak pernah ada manusia yang sempurna. Setiap hari kenapa kita datang duduk dan mendengar secara onsite atau live streaming? Karena kita sadar kita tidak pernah bisa sempurna. Jadi kalau orang sudah tahu tidak sempurna tapi tidak pernah rajin ibadah, saya tidak tahu itu bagaimana. Harusnya karena sadar kekurangannya banyak, makanya dia terus mau belajar supaya semakin berhikmat. Itu tujuan kita datang. Dan kita nang, madang tujuan tanah asing, pasti itu. Bukan hanya formalitas. Kalau anak sekolah terpaksa itu ke sekolah karena ada absennya. Kalau kita kan tidak di absen nang. Manang dong do jackpot anon, dung sidung hita PHD, dah nggak dong. Tetapi inang semua datang. Karena apa? Karena rindu untuk mendengar firman Tuhan. Atong mulu ngasahat hatan debatai takup. Jalo hamu denggan buat ulahon ditongani bagas tabe. Ikon mar perbuwe ala nungar roh hita. Unang marisuang ti kita. Tidak ada yang memaksa inang untuk datang ke sini. Tapi inang datang dari kesibukan inang semua. Juga yang live streaming mungkin duduk sebentar. Jadi menjaga warung. Manang sambil menjaga warung kan manoton ibana. Adong dosongonia aka inang mungkin sekarang. Karena apa? Karena rindu untuk dengar firman Tuhan. Atong sapalan nunga di leho kamu tiki. Benar-benar hayati firman itu. Marparbuwe. Supaya hidup kita juga didasari Kristus. Yang kedua, renungan yang dapat kita ambil di dalam firman hari ini. Paulus mengingatkan, setiap pekerjaan manusia, setiap pekerjaan kita, suatu saat nanti akan diuji oleh Tuhan. Di tengah-tengah perselisihan gereja di Korintus itu diingatkan oleh Paulus, apapun yang kalian kerjakan di gereja ini, jemaat Korintus pada waktu itu nanti akan diuji. Jangan merasa paling benar. Jangan merasa paling hebat. Dikatakan di dalam ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Jadi Paulus mau menegur mereka yang suka pamer, suka merasa hebat, yang berkelompok-kelompok ini. Suatu saat nanti akan dinyatakan oleh Tuhan pada hari penghakiman. Jadi pekerjaan-pekerjaan kita itu semua inang diuji oleh Tuhan pada hari penghakiman. Kalau kita lihat ayat 12, di sana ada 6 jenis bahan lah saya katakan. Tapi itu bisa dibagi menjadi 2. Pertama emas, yang kedua perak, yang ketiga batu permata. Itu kategori pertama. Kategori kedua adalah kayu, rumput kering, dan jerami. Apa perbedaannya? Kategori pertama, ketika dibakar oleh api, dia tidak akan hangus, terbakar. Tetapi kategori kedua, kayu, lalu rumput kering, dan jerami. Ketika dibakar oleh api, apa yang terjadi? Hangus. Inilah bentuk kedatangan Tuhan. Pekerjaan setiap orang diuji. Jadi yang kelihatannya bagus, kelihatannya megah, ketika dibakar dengan kehebatan, kedahsyatan kedatangan Tuhan, tidak ada, tinggal debu itu semua. Tetapi yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh berdoa pada Tuhan, sungguh-sungguh dia melakukan yang terbaik untuk Tuhan, emas, batu permata, dan perak, itu semakin teruji. Renungan kedua mengajak kita, apapun yang kita lakukan, inang, baik di rumah, terlebih di gereja ini, lakukanlah yang terbaik. Jangan pernah menilai pekerjaan orang lain. Ibanat tong na mangulahon, gabe songonon mah, gabe surusar. Tuhan yang berhak menilai pekerjaan setiap orang. Yang boleh kita kerjakan sekarang, ulahon nadenggan. Lakukan yang baik, karena Tuhan akan menguji pekerjaan kita. Apakah pekerjaan kita menjadi seperti emas, perak, atau jangan-jangan masih seperti rumput kering? Kalau rumput kering itu dikasih api sedikit aja dipiltik api otik pitor hatop doi, hangus. Padahal kelihatannya sangat banyak begitu ya. Begitu dihanguskan tidak ada apa-apanya. Jadi selama kita sekarang ada di dunia ini, terlumbui ma'aka hita paropuan. Mari firman ini kembali mengingatkan kita. Jadilah orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di hari tanggal 24 masuk kita tuh pesta gotilon. Ditongani Huria dohot ulang tahun Huria pa 50 pituon.
Tanggal 22 gereja ini membuat acara malam puji-pujian. Sejak tadi sore ini sudah ada tim dekorasi yang membuat ulos di kiri dan kanan. Dan nanti masih dilanjutkan lagi. Lalu ada tim IT mempersiapkan untuk live streaming. Ada tim dokumentasi mempersiapkan ini dan itu. Sebelum lagi sesi acara yang membuat rundown yang berubah-berubah terus. Lalu dirapikan lagi. Dan rapat sampai jam 11 malam, sampai jam 12 malam. Tidak ada yang sia-sia. Tapi Tuhan yang akan menguji pekerjaan-pekerjaan kita. Yang bisa kita lakukan adalah berikan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan hanya memasang ulos ini saja tadi sebagai bentuk apresiasi memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kelihatannya kecil, Inang. Tapi kalau kita lakukan dengan hati yang tulus, Tuhan nilai itu luar biasa. Jadi apa yang bisa kita lakukan, Inang? Mari kita lakukan sekarang sebagai paropuan. Itu bukan hanya pesta mereka, tidak. Ini pesta kita semua. Jemaat gereja ini berulang tahun. Apa yang bisa kita lakukan untuk partisipasi gereja ini? Mari kita lakukan. Saling mendukung, saling mengayomi. Jemaat pun demikian, parhalado pun demikian. Saling mendoakan. Itu yang paling penting. Karena yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir, di dalam firman hari ini. Setiap pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, yaitu emas, perak, dan batu permata, dia akan mendapatkan upah. Saya mengajak kita kaum paropuan membaca ayat 14 karena di sini ada di tertib acara natsnya 1 Korintus 3 ayat 14. Kita sama-sama membacanya. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Sering kalau di remaja ya, yang kanan dulu biar suaranya lebih kuat. Lalu yang kiri, karena saya dengar suaranya lemah sekali. Coba yang sebelah sini dulu ya Inang ya. Walaupun jumlahnya lebih sedikit, saya tidak tahu kalau kualitas suaranya besar atau tidak. Sekali lagi 1 Korintus 3 ayat 14. Yang sebelah kanan apalagi ada Inang pendeta. Pasti lebih kuat ini ya. Sampai ke belakang itu duduknya. 1 Korintus 3 ayat 14. Onma tapeop. Kalau pekerjaan kita itu sungguh-sungguh sudah kita lakukan di rumah tangga juga. Saya sudah beri yang terbaik, tapi kok anak saya masih begini? Akan dapat upah Inang. Posrohta. Dan boy sude yang kita tanam itu tanaman, tumbuhnya sama kan? Berbuahnya sama. Gak bisa, selalu ada itu yang tidak sesuai harapan. Nunga tamemehon denggan, tapi kok seperti itu? Ada banyak di luar sana faktor yang mempengaruhi. Yang perlu kita lakukan adalah terus mendoakan anak-anak kita. Seorang teolog pernah menuliskan, anak yang didoakan siang dan malam oleh orang tuanya tidak akan mati dalam kebinasaan. Atikadong hitana bergumul taringotu yanakon. Tenang saja Inang, tetap berserah pada Tuhan. Jika pekerjaan yang dibangun tahan uji sudah baik, sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, itu akan membawa kita untuk mendapatkan upah. Upah yang kita dapat adalah ketika Tuhan datang kedua kali. Mari menjadi paropuan yang tetap bersemangat di rumah kita masing-masing, di rumah tangga kita masing-masing, terlebih di gereja ini. Selamat mempersiapkan untuk seluruh jemaat yang secara onsite atau live streaming menyambut ulang tahun gereja ke-57 yang sudah kita rayakan sebenarnya pada tanggal 18, namun pada hari Minggu lah puncak perayaan secara seremonial. Semoga seluruh kaum paropuan atau siapapun kita yang mengikuti ibadah hari ini terberkati oleh firman ini. Tetap di dalam naungan Tuhan dan tetaplah berikan pekerjaan yang terbaik di rumah tangga dan di gereja. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami dan memberkati kami sehingga PHD Paropuan hari ini berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan. Bahkan firman-Mu yang telah mengingatkan kami, meneguhkan kembali iman kami agar kami sungguh-sungguh menjadikan Yesus Kristus sebagai dasar, sebagai pondasi di rumah tangga kami, di gereja atau di perkumpulan-perkumpulan marga atau dimanapun kami berada. Biarlah kami terlebih dahulu dan memprioritaskan Tuhan daripada pekerjaan kami. Sehingga jika pondasi kami sudah kuat
pergumulan sehebat apapun yang terjadi, kami tidak akan goyah, kami tidak akan roboh. Tuhan, demikian pekerjaan yang kami lakukan di rumah tangga atau di gereja ini, kiranya Engkaulah yang memberi kami hikmat agar setiap pekerjaan kami menjadi pekerjaan yang tahan uji. Dan kami percaya bahwa hari penghakiman-Mu akan segera datang. Ketika Tuhan datang menghakimi, biarlah kami mendapatkan upah, karena pekerjaan kami tahan uji. Ya Allah yang maha besar, kami mengingat seluruh jemaat-Mu kategorial paropuan yang mengikuti secara live streaming atau onsite. Jika banyak di antara mereka sedang bergumul dan memiliki kesusahan hati, kiranya dengan firman ini, hatinya diteguhkan, imannya diteguhkan. Segala sesuatu yang akan kami lakukan, kami berserah kepada Tuhan, terlebih juga untuk rangkaian kegiatan pelayanan program di tengah gereja ini menyambut hari ulang tahun gereja yang ke-57 dan pesta Gotilon. Tuhan berkatilah, berjalan baik seturut kehendak Tuhan. Ampunilah dosa kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Mari dihita sian buku di nomor 650 sada jala dison mata pasahat peliata. Jongjong Maruas. Martang yang Mahita.
Ale debata aman nami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut siloleho na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hu pasaat hami ma, siya nanilihom mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uam na husus di jolom, paso-paso may jala ramoti. Asa hu parhasya kami pelianon, pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni sileo-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita martang yang ditangyang ale aman nami. Ale aman nami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say ro maharajaonmu, say saud malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni donga namar dosa tu hami. Unang hami togi honto panguncunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagugoon, rodi hasangapon, salilin na. Amin. Asini rohani Tuhata Jesus Kristus, holong ni rohani debata ama, dohot parsaoran ito di parbadiama, na madongani hamu sa luhut na. Songonima acara PHD Paropuan di Bagasan Tikion, toktong ma Tuhan na mangaramoti hita sa luhut na, tetap jaga protokol kesehatan, salam sehat, Tuhan memberkati.